warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman, saya dari manajemen 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usaha seni sablon kaos manual yang merupakan tugas dari studi kelayakan bisnis. Ya, jadi usaha seni sablon kaos manual ini apakah layak berdiri di Berau atau tidak? Jadi kita mulai dari bab pertama, pendahuluan. Usaha sablon kaos manual di Kabupaten Berau cukup populer di pasar, di studio rumahan, menyediakan kaos berdesain flora, fauna, dan budaya lokal yang terjangkau. Dengan pengalaman lebih dari 5 tahun, pemilik penghasil kaos berkualitas tinggi sesuai permintaan pasar dan menjalankan usaha dengan prinsip syariah. Berlokasi di Kecamatan Sambaliung, usaha ini mudah diakses dan sesuai preferensi lokal. Pemilik harus mengikuti tren dan menjaga kualitas untuk mempertahankan pangsa pasar. Masuk di bab kedua, analisis makroekonomi. A. Analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diukur dalam 1 tahun. Ya, di sini ada tabel yang merupakan tabel pertumbuhan ekonomi dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai 2023. Di tahun 2019 pertumbuhan ekonominya berada di angka 5,63. Di tahun 2020 di pertumbuhan ekonominya berada di 3,32. 2021 berada di 5,36. 2022 berada di 3,96 dan di 2023 berada di 5,54. Analisis demografi adalah studi tentang populasi manusia yang meliputi ukuran, struktur, distribusi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan utama analisis demografi adalah untuk memahami tren populasi, memprediksi perubahan di masa depan, dan membantu dalam pembuatan kebijakan dan program yang efektif. Dan di sini ada tabel dari 5 tahun terakhir tentang jumlah penduduk dan pertumbuhan persen. Ya, di tahun 2019 jumlah penduduknya berada di 226.509. Pertumbuhannya berada di 2,67%. Di 2020 jumlah penduduknya 232.287. Pertumbuhannya 2,55%. 2021 jumlah penduduknya 248.035 dan pertumbuhannya 6,80%. 2022 berada di 252.648. Pertumbuhannya 1,87%. Ya. Masuk di analisis sosial budaya. Jadi masyarakat Kabupaten Berau di Kalimantan Timur memiliki norma sosial dan budaya yang mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen. Dengan keberagaman budaya dan tradisi yang kaya, nilai-nilai kearifan lokal dan tradisional sangat dihargai di kehidupan sehari-hari. Seni tradisional, musik, dan tarian adalah bagian integral dari identitas masyarakat Berau. Oleh karena itu, produk yang mengintegrasikan elemen-elemen lokal ini cenderung lebih menarik dan dihargai oleh konsumen setempat. Usaha sablon kaos manual yang menampilkan desain yang mencerminkan warisan budaya lokal akan lebih mudah mendapatkan penerimaan dan minat dari masyarakat. Selain itu, nilai dari kearifan lokal, norma-norma sosial yang berkaitan dengan kekeluargaan dan kebersamaan juga sangat kuat di Kabupaten Berau. Masyarakat memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Produk atau jasa yang mampu mempromosikan nilai-nilai ini seperti desain yang menampilkan gambar-gambar
keluarga atau kegiatan kebersamaan cenderung lebih diminati. Dengan mengedepankan tema-tema kekeluargaan dalam desain kaos, usaha sablon kaos manual ini dapat menarik perhatian konsumen yang menghargai nilai-nilai tersebut, mendapatkan penerimaan dan minat. Masuk di analisis hukum dan politik. Pemilik usaha seni sablon kaos manual bertanggung jawab atas operasional dan manajemen usaha dengan visi untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah kepada konsumen dan masyarakat. Mereka harus memastikan pemenuhan semua persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh perundang-undangan setempat dan nasional, seperti izin usaha, izin lingkungan, dan izin kesehatan jika menggunakan bahan kimia tertentu. Selain itu, mereka perlu mematuhi peraturan ketenagakerjaan, termasuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mematuhi standar gaji minimum. Dengan memenuhi semua perizinan dan peraturan, pemilik usaha dapat beroperasi secara legal, menghindari masalah hukum, dan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan, etika, dan profesionalisme. Masuk di analisis teknologi. Usaha seni sablon kaos manual kini dapat manfaat besar dari perkembangan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Penggunaan mesin sablon yang semakin canggih dan presisi memungkinkan pengrajin mencetak desain dengan cepat dan akurat, mengurangi waktu produksi, serta memastikan konsistensi desain. Teknologi digital juga berperan penting dalam proses desain, dengan perangkat lunak yang mempermudah desain dalam menciptakan dan mengedit desain secara efisien. Perkembangan teknologi juga membawa dampak signifikan. Pemasaran, distribusi, platform e-commerce, dan media sosial mungkin pengusaha seni sablon kaos manual untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara global, meningkatkan visibilitas mereka, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Selain itu, teknologi memfasilitasi manajemen inventories dan pelacakan pesanan, memungkinkan pengusaha mengelola usaha mereka dengan lebih efisien. Dengan integrasi teknologi, usaha seni sablon kaos manual dapat tetap relevan dan kompetitif di era digital, sambil mempertahankan keaslian dan kualitas kerajinan tangan yang menjadi ciri khas industri ini. Teknologi yang digunakan secara bijaksana membantu pengusaha peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing mereka dalam pasar yang terus berkembang. Bab 3. Analisis SWOT. Yang pertama, strengths, kemampuan, kekuatan. Desain yang unik, kemampuan untuk menghasilkan kaos dengan desain yang mencerminkan budaya lokal menjadi kekuatan utama untuk menarik minat pelanggan. Dan yang selanjutnya, pengalaman pemilik, Jika memiliki pengalaman usaha cukup dalam industri ini, hal ini dapat menjadi kekuatan dalam mengelola operasional dan memastikan kualitas produk. Lokal strategis. Lokasi di Kabupaten Berau, Kecamatan Sambaliung merupakan pusat aktivitas ekonomi, dapat memberikan akses yang baik kepada pelanggan potensial. Selanjutnya, weakness, keterbatasan sumber daya. Usaha seni sablon kaos manual mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan peralatan yang dapat membatasi kapasitas produksi dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, terbatasnya jangkauan pasar. Usaha yang terlokasi di daerah pedesaan mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai pasar yang lebih luas di luar daerah tersebut. Selanjutnya, ketergantungan pada tren. Jika usaha terlalu tergantung pada tren yang berubah-ubah dalam industri fashion, hal ini dapat membuatnya rentan terhadap perubahan pasar. Opportunity atau peluang pertumbuhan pasar fashion lokal. Dengan pertumbuhan ekonomi dan kesadaran akan produk-produk lokal, pada peluang untuk meningkatkan
pangsa pasar di Kabupaten Berau dan sekitarnya. Kolaborasi dengan komunitas lokal. Kerjasama dengan komunitas lokal seperti seniman atau organisasi budaya dapat membuka peluang untuk berkolaborasi kreatif dan promosi bersama. Selanjutnya, ekspansi online. Memanfaatkan platform online, memperluas jangkauan pasar dan menjangkau konsumen di luar daerah dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan usaha. Selanjutnya, trade, persaingan dengan pesaing lokal. Kemungkinan adanya pesaing lokal yang menawarkan produk serupa dapat mengancam pangsa pasar dan mengurangi profitabilitas. Perubahan regulasi, perubahan dalam peraturan atau kebijakan yang berdampak pada biaya operasional atau proses produksi dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan usaha. Tren e-commerce, peningkatan popularitas pembelian online dapat menggeser permintaan dari penjualan langsung, memaksa usaha untuk beradaptasi dengan perubahan dalam perilaku konsumen. Masuk di bab 4, yaitu analisis aspek sumber daya manusia. Kemampuan pemilik. Seorang pemilik usaha seni sablon kaos manual yang sukses harus memiliki pemahaman mendalam tentang proses produksi, termasuk teknik sablon, pemilihan bahan, dan kualitas cetakan. Kemampuan untuk mengatur dan mengawasi produksi secara efisien sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk. Selain itu, keterampilan manajemen yang kuat diperlukan untuk merencanakan dan mengatur operasi sehari-hari, mengelola stok bahan baku dan inventaris, serta mengatur jadwal produksi sesuai permintaan pelanggan. Mengelola sumber daya manusia juga penting. Termaksud motivasi penting. Termasuk motivasi tim produksi dan memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Pengalaman kerja yang luas dalam usaha sablon kaos manual sangat berharga karena membantu pemilik usaha memahami industri, mengidentifikasi tren pasar, dan mengatasi tantangan operasional. Pengalaman ini juga membantu pengembangan jaringan kuat dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Ya, selanjutnya jumlah tenaga kerja dan gaji. Ya, jadi dalam usaha ini membutuhkan 4 posisi, yaitu operator mesin sablon, desain grafis, staf produksi, dan staf administrasi. Ya, untuk di bagian operator mesin sablon terdapat 4 karyawan yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan mesin sablon dan memastikan kualitas. Itu mereka memiliki gaji sekitar 3-4 juta. Dan selanjutnya desain grafis memiliki yaitu 1 karyawan yang membuat atau menyesuaikan desain kaos, bekerja sama dengan pelanggan. Gajinya di sekitaran 3-4 juta. Yang ketiga, staf produksi. Itu memiliki 2 karyawan yang membantu persiapan bahan dan pemrosesan kaos setelah sablon. Gajinya di sekitaran 3-4 juta. Yang keempat, staf administrasi dengan 1 karyawan mengelola tugas administratif seperti pesanan, inventaris, dan keuangan. Gajinya sekitaran 3-4 juta. Ya, job spesifikasi. Jadi apa sih kemampuan yang dibutuhkan atau diperlukan di 4 bidang tersebut? Yang pertama di operator mesin sablon. Kemampuan yang diperlukan itu untuk kemampuan untuk memahami instruksi dan prosedur teknis, pengalaman dalam operasi mesin sablon, ketelitian dan kecepatan dalam bekerja, kemampuan untuk bekerja dalam tekanan dan tingkat waktu yang ketat. Ya,
Untuk desain grafis, yaitu keahlian dalam menggunakan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau Corel Draw. Kemampuan menciptakan desain yang kreatif dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip desain grafis dan estetika visual. Selanjutnya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan desain mereka. Selanjutnya di staf produksi, kemampuan dalam mempersiapkan bahan produksi seperti kain dan tinta, ketelitian dalam menjalankan tugas-tugas produksi, kemampuan untuk bekerja sama dengan tim, keterampilan organisasi dan manajemen waktu yang baik. Selanjutnya, staf administrasi, keahlian dalam mengelola data dan dokumentasi, kemampuan untuk mengoperasikan perangkat lunak kantor seperti Microsoft Office, ketelitian dan akurasi dalam pekerjaan administratif. Job descriptive, jadi apa saja yang akan dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh karyawan di bidang-bidang yang telah disediakan. Yang pertama, operator mesin sablon, menyiapkan mesin sablon untuk produksi dan mengatur dan memeriksa mesin serta mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti kain dan tinta. Yaitu dan melakukan sablon pada kaos dengan memastikan cetakan yang akurat dan kualitas yang baik. Memeriksa hasil cetakan untuk memastikan ketepatan warna dan detail sesuai dengan desain yang diinginkan. Merawat dan membersihkan mesin sablon secara teratur untuk menjaga kinerja yang optimal. Melaporkan masalah atau kegagalan mesin kepada manajer produksi dan mengkoordinasikan perbaikan atau pemeliharaan yang diperlukan. Selanjutnya, desain grafis, berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan desain mereka dan memberikan saran atau rekomendasi yang sesuai. Membuat atau menyesuaikan desain sesuai dengan permintaan pelanggan menggunakan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau Corel Draw. Menyajikan desain kepada pelanggan untuk persetujuan dan pengambil umpan balik untuk revisi jika diperlukan. Berkolaborasi dengan tim produksi untuk memastikan implementasi desain yang tepat pada kaos. Selanjutnya, staf produksi, mempersiapkan bahan-bahan produksi seperti kain dan tinta sesuai dengan instruksi dari operator mesin sablon. Menangani proses pra dan pasca produksi seperti pembersihan, pengeringan kaos, serta pengepakan produk jadi. Mendukung operator mesin sablon dalam menjalankan tugas-tugas produksi dan memastikan aliran kerja yang lancar. Memeriksa kualitas produk jadi untuk memastikan ketepatan dan kebersihan sebelum dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya, staf administrasi, menerima dan mengelola pesan dari pelanggan termasuk verifikasi informasi pembayaran dan pengiriman, mengelola investasi bahan baku dan produk jadi, serta membuat laporan stok secara berkala. Menangani administrasi umum seperti pembukaan keuangan, pembayaran vendor, dan komunikasi internal. Berkomunikasi dengan pelanggan untuk mengonfirmasi pesanan, menginformasikan status pesanan, dan menangani keluhan atau masalah yang mungkin timbul. Masuk di bab 5, analisis aspek operasional. Yang pertama, lokasi usaha yang akan direncanakan. Memilih Kecamatan Sambaliung di Kabupaten Berau sebagai lokasi usaha seni sablon kaos manual adalah keputusan yang strategis. Sambaliung menawarkan aksesibilitas yang baik dengan infrastruktur transportasi yang memadai dan kedekatan dengan kota-kota besar seperti Tanjung Redep.
memudahkan distribusi produk, potensi pasar lokal yang berkembang dengan populasi yang cukup besar, dan minat terhadap produk seni menyediakan peluang besar untuk pertumbuhan usaha. Biaya hidup yang lebih terjangkau di Sambaliung mengurangi biaya operasional, memberikan keuntungan kompetitif dalam hal harga produk. Dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal juga merupakan faktor penting, dengan potensi insentif atau bantuan dan promosi dari komunitas lokal. Semua faktor ini menjadikan Sambaliung lokasi strategis untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha seni sablon kaos manual. Ya, masuk ke proses produksi. Proses produksi dalam usaha seni sablon kaos manual melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan desain, kedua, persiapan bahan, tiga, pemotongan desain, empat, pembuatan stencil, lima, persiapan mesin dan tinta, enam, proses sablon, tujuh, pengeringan dan penyelesaian. Selanjutnya, 3. Kualitas produk dan jasa. Usaha seni sablon kaos manual berfokus pada kualitas produk untuk beberapa alasan penting. Pertama, produk berkualitas tinggi meningkatkan reputasi bisnis, menarik lebih banyak pelanggan, dan membedakan usaha dari pesaing. Kedua, kualitas yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang, dan menghasilkan loyalitas serta rekomendasi. Ketiga, fokus pada kualitas, menunjukkan komitmen terhadap keunggulan dan profesionalisme, menciptakan kepercayaan di antara pelanggan. Terakhir, produk berkualitas tinggi meningkatkan daya saing di pasar yang kompetitif, membantu usaha tetap relevan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, menjaga kualitas tinggi adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Lanjut ke nomor 4, penggunaan teknologi. Usaha seni sablon kaos manual dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saingnya dengan mengintegrasikan teknologi modern. Menggunakan mesin sablon otomatis dalam sistem kontrol digital mempercepat produksi, mengurangi tenaga kerja, dan menurunkan biaya. Teknologi ini juga memastikan cetakan yang lebih presisi dan konsisten, serta memungkinkan desain yang lebih kompleks dan menarik. Inovasi produk melalui digital printing dan perangkat lunak desain canggih yang dapat menarik minat pelanggan dengan fitur unik dan personalisasi. Selain itu, teknologi modern membantu pengelolaan bisnis dengan sistem manajemen inventaris otomatis dan integrasi e-commerce, memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pengelolaan pesanan. Investasi dalam teknologi juga meningkatkan citra usaha sebagai inovatif dan profesional, memperkuat kepercayaan pelanggan, dan membuka peluang pertumbuhan di masa depan. Ya, selanjutnya masuk di bab 6, analisis aspek pemasaran. Yang pertama, analisis minat. Ya, di sebelah sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diisi dari 20 responden. Dari pertanyaan pertama terdapat 7 orang sangat setuju, 10 orang setuju, dan 3 orang netral. Di pertanyaan kedua, 5 orang sangat setuju, 11 orang setuju, dan 4 orang netral. Di pertanyaan ketiga, 1 orang sangat setuju, 14 orang setuju, 4 orang netral, dan 1 orang tidak setuju. Dan di pertanyaan keempat, sangat setuju terdapat 10 orang, setuju terdapat 7 orang, netral terdapat 3 orang. Yang kelima, pertanyaan kelima, sangat setuju terdapat 6 orang, setuju terdapat 10 orang, netral terdapat 4 orang. Di pertanyaan keenam, sangat setuju terdapat 2 orang, setuju terdapat 10 orang, netral terdapat 6 orang.
dan tidak setuju terdapat 2 orang. Pertanyaan ketujuh, sangat setuju terdapat 5 orang, setuju terdapat 12 orang, dan netral terdapat 3 orang. Dan di pertanyaan ke-8 dan pertanyaan terakhir, sangat setuju terdapat 5 orang, setuju terdapat 10 orang, dan netral terdapat 5 orang. Selanjutnya, analisis mitra usaha. Mensurvei lokasi usaha seni sablon kaos manual adalah langkah penting untuk memahami kompetisi dalam potensi pasar. Langkah-langkahnya meliputi 1. Identifikasi area target dengan menelusuri fisik dan online. 2. Survei lapangan untuk mengumpulkan informasi tentang usaha serupa di sektor lokasi, termasuk kualitas produk, harga, dan layanan. 3. Gunakan data dari lembaga pemerintah atau asosiasi industri untuk memahami pasar lokal. 4. Analisis temuan survei untuk mengevaluasi tingkat kompetisi kualitas. Survei dan peluang diferensiasi. Hasil survei ini membantu merancang strategi pemasaran, menetapkan harga, dan identifikasi peluang untuk akses pasar yang kompetitif. Selanjutnya, analisis STV, yaitu segmentasi. Memilih Kabupaten Berau untuk usaha seni sablon kaos manual adalah keputusan strategis. Kabupaten ini memiliki populasi yang besar dan berkembang, yang menyediakan pasar potensial luas, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan sektor industri yang berkembang mendukung permintaan produk seni. Potensi pariwisata yang tinggi juga membuka peluang untuk menjual kaos sablon kepada wisatawan. Selain itu, komunitas lokal yang kreatif bisa menjadi basis pelanggan yang kuat, dan mitra kolaboratif. Semua faktor ini menjadikan Kabupaten Berau lingkungan kondusif yang pertumbuhan dan keberhasilan usaha seni sablon kaos manual. Yang kedua, target pasar. Menentukan target konsumen tepat adalah kunci dalam strategis pemasaran usaha seni sablon kaos manual. Target utama meliputi kaum muda usia 15-35 tahun yang mengikuti tren model dan aktif di media sosial, sehingga pemasaran online efektif untuk mereka. Dari segi status sosial, fokus pada kelompok penghasilan menengah hingga atas yang menghargai desain unik dan berkualitas. Selain itu, komunitas seni lokal, mahasiswa, pekerja kreatif, dan penggiat budaya juga menjadi target penting karena minat mereka pada produk yang menonjolkan identitas dan ekspresi budaya. Dengan menargetkan tepat, usaha ini dapat memperluas pasar, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan kuat dengan pelanggan untuk kesuksesan jangka panjang. Posisi pasar. Usaha seni sablon kaos manual ini memiliki beberapa keunggulan utama dibandingkan pesaing. Pertama, kualitas produk superior dan kontrol detail tinggi dan penggunaan bahan serta tinta berkualitas menghasilkan kaos tahan lama dengan warna tajam. Kedua, desain kreatif dan unik yang dibuat oleh tim desain berpengalaman sesuai tren terkini. Ketiga, pelayanan pelanggan yang profesional dan responsif memastikan pengalaman belanja yang memuaskan. Keempat, fleksibilitas dan penerimaan pesanan kostum memungkinkan penyesuaian desain, warna, ukuran sesuai kebutuhan pelanggan. Kombinasi keunggulan ini memberikan nilai tambah signifikan dan memperkuat posisi usaha pasar. Keempat, analisis pemasaran syariah.
Satu, pedoman pada syariah Islam. Usaha seni sablon kaos manual dapat sesuai dengan prinsip syariah Islam jika mempertahankan beberapa aspek. Yang pertama, etika bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab seperti transparansi transaksi yang berkualitas produk yang dijanjikan. Kedua, perlindungan hak pekerja dan memberikan upah layak dan kondisi kerja yang baik. Ketiga, keberlanjutan lingkungan dengan mengadopsi praktek ramah lingkungan. Keselarasan usaha ini dengan syariah Islam bergantung pada sejauh mana praktik bisnis dan nilai-nilai yang diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, masuk di bab 7, analisis aspek keuangan. Yang pertama, investasi awal. Di sini terdapat 10 aset seperti mesin sablon manual, rak pengering, lampu UV, spatula tinta, bahan baku, bingkai sablon, rak penyimpanan, alat pemotong, perlengkapan keselamatan, komputer, dan perangkat lunak. Dan berikut beserta harga-harganya. Selanjutnya, jumlah pengeluaran. Dari 9 jenis pengeluaran ini terdapat 164.500.000. Ya, ini adalah analisis flow-nya. Bisa diperhatikan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Analisis period. Investasi awal berada di yaitu 56.500.000. Arus bersih tahun demi tahun, yaitu di tahun pertama ada 30.930.000, tahun kedua 46.929, di tahun ketiga 58.921, di tahun keempat 58.914 juta, di tahun kelima 69.915.000. Total arus kas bersih hingga mencapai titik impas break even yaitu 36, yaitu total semuanya dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 272.609.000. Jadi payback bisa dihitung sebagai berikut. Payback periode tahun ke-1 ditambah investasi yang belum terbayar atau arus kas bersih tahun berikutnya. Jadi 56 juta dikurang 37.930 sama dengan 18.570.000. Payback period 1 ditambah 18.570.000 dibagi 46.929.000 sama dengan 1 ditambah 0,33195 sama dengan 1,359 tahun. Jadi payback period investasi ini memerlukan 1,359 tahun atau sekitar 1 tahun 4 bulan untuk mendapatkan investasi kembali sebesar 56.500.000. Ya, metode investasi surplus method atau ISM. ISN 317.543.000. CT sama dengan 56.500.000. T1 sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Jadi 5 CT dikali NT1 sama dengan 56.500.000 dikali 5 dengan hasil 282.500.000. 370
317.543.000 dibagi 282.500 dikali 100%, hasilnya 112,37%. Hasil ini menunjukkan bahwa surplus investasi selama 5 tahun yaitu 112,37. Ya, masuk ke analisis Gold Index atau GI. Analisis Gold Index. Total pendapatan emas gram, jumlah investasi awal gram. Ya, Gold Index GI 103,115 per atau dibagi 46,615. Gold Index sama dengan 2,12024889. Dimasuk di bab 8, kesimpulan dari jadi apakah usaha ini dapat layak berdiri di Kabupaten Berau? Jawabannya adalah layak dengan beberapa aspek-aspek yang telah ditentukan. Jadi mungkin segitu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.